ngikutin apa kata Paling tua itu kan egonya rawe-rawe rantas pada pencipta. iya dari senyum kan Iya, karena memang grafiknya harus muncak pikirannya, waktunya di tanganmu ada sejarah. harus melakukan hal positif, terlebih ketika Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa yang sudah kasih kita nikmat iman, nikmat hidup, dan nikmat berkumpul. Selanjutnya, selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan 1441 Hijriah. Semoga puasa kita dari awal sampai akhir lancar, amin. Amin. Baiklah, selamat datang, kita ada di episode 1 Ngaji Bareng Semu. Ngaji indah, semua berkah. Kali ini kita ditemanin sama guru Ustadz Budi Rudianto, atau biasanya aku manggilnya Abi Budi. Assalamualaikum Abi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Abi? Sehat? Salam Kirana. Salam Kirana. Sehat Abi? Sehat. Alhamdulillah. Kali ini kita di episode 1 bahas apa nih Bi? Peran positif pemuda dalam masa pandemi. Oke. Oke. Oh iya, kenalin dulu nih. Aku Galih dan bakal jadi host untuk di episode 1 ini. Jadi di Ngaji Bareng Semua ini kita bakal bahas banyak topik yang berkaitan dan yang apa sudah terjadi saat sekarang ini dalam perspektif Islam. Dan kita bakal dibantu sama ustadz kita yang bakal ngejelasin nih gimana sih dalam pandangan Islam topik tersebut. Kita sekarang bahas pemuda. Biasanya pemuda itu identik sama eksistensi yang tinggi, rasa ingin tahu, mau ini, mau itu. Yang jelas ingin nunjukin dirinya lah kalau dia itu seorang pemuda, ya nggak sih, Bi? Tapi kalau muda dulu gitu juga. Kalau versi WHO sampai 70 tahun itu pemuda. Iya, dan Islam pun juga seperti itu. Siapa sih yang nggak kenal yang namanya Usama bin Zaid, Sa'ad bin Abi Waqqas, bahkan siapa sih yang nggak sekarang kenal Muhammad Al-Fatih yang dulu waktu muda bisa naklukin Konstantinopel. Jadi gitu Rubi. Tapi sayangnya sekarang kan pemuda itu emang punya punya kekuatan untuk ngelakuin banyak hal karena dia masih muda, tenaganya banyak. Masalahnya sekarang kita ada Kirana nih, Bi. Ada corona nih. Kita ada Kirana nih. Bahkan tadi aku baca udah ada 3 juta orang pasien positif Kirana di lebih 215 negara gitu. Terus akhirnya kan banyak juga tuh untuk ngasih tahu isyarat harus di rumah aja, physical distancing, jaga jarak. Terus apa sih Bi peran ideal yang harusnya dilakukan oleh pemuda di saat yang kayak ginian, di saat pandemi, di saat corona, di Kirana, terlebih ketika kita di bulan Ramadan? Iya, baik. Yang pertama, pemuda itu di setiap sejarah ya membangun sejarah untuk dijadikan kisah gitu ya untuk anak-anak cucu berikutnya, seperti Sumpah Pemuda atau sampai kita mundur ke sejarah ke belakang As-Sabiqunal Awwalun dulu pemuda semuanya. Yang paling tua waktu itu yang pertama masuk Islam itu adalah Abu Bakar, usianya 20-an tahun, itu paling tua itu. Ya, jadi artinya di segala sejarah, di setiap sejarah itu pemuda selalu terdepan. Hatta meskipun di suasana seperti sekarang ini, kita sebetulnya bukan di karantina, tapi kita disuruh kembali ke rumah. Karena rumahku adalah harta yang paling berharga, adalah keluarga. Gitu ya. Nah, pemuda di situ, di dalam keluarga tentu memberikan peran penting. Kalau kita ada orang tua di rumah, ada anak-anak di rumah, maka untuk yang bisa keluar untuk belanja memenuhi kebutuhan selama pandemi ini, selama stay at home itu ya si pemuda ini mestinya. Nah, ketika dia di dalam rumah atau di luar rumah, kan di luar rumah pun untuk kebutuhan, memenuhi kebutuhan yang di rumah. Seandainya di rumah dia akan memberikan peran yang lebih, menjadi volunteer, menjadi relawan, tentu ya menjadi bagian dari sejarah itu. Baik sejarah keluarganya di rumah pasti membanggakan orang tua dan anak-anaknya, dan sejarah pun pasti akan berbangga juga. Iya. Tapi apa sih sebenarnya tantangan pemuda saat sekarang ini ketika ya di masa-masa pandemi ini? Ya tantangannya dirinya sendiri, mengalahkan egonya ketika di zaman milenial, di zaman media, sosial media ini. Kalau kita lihat sisi positifnya, pemuda itu innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Kalau di surat Al-Kahfi gitu ya, itu diceritakan tentang pemuda yang di dalam gua itu punya potensi. Setiap
problem, masalah itu harus kita jadikan sebagai tantangan. Ya, jadi tantangan anak muda sekarang ya terutama mengalahkan dirinya sendiri ketika dirinya perlu eksistensi, egonya harus diakui oleh siapapun. Jangankan di luar rumah, di dalam rumah pun sama bapaknya bisa berantem gitu ya, sama adiknya bisa berantem juga. Jadi ketika seorang pemuda yang perlu diakui eksistensinya mau mengakui eksistensi orang lain, pasti dia bisa merubah sejarah. Iya juga sih. Ya karena kebanyakan pemuda juga kayak gitu. Ya aku sebagai seorang pemuda terkadang juga kadang-kadang egois, kadang-kadang mau mau ngikutin apa kata hati, mau ngikutin apa kata yang dimau aja tanpa pikir panjang ini benar atau ini salah. Terus apa sih poin-poin penting yang seharusnya dimiliki pemuda ketika di masa-masa pandemi ini? Ya karena kita nggak boleh kemana-mana, di rumah aja. Apa sih sebenarnya yang bisa kita lakuin? Atau di zaman dulu ketika di zaman Nabi ada hal yang serupa nggak, beda penyakit yang menular atau gimana? Ya kalau pertama dalam sejarah dulu, sejarah Ka'bah dulu, alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, itu kan burung ababil menjatuhkan seperti batu-batu gitu ya. Ya sekarang juga asalnya katanya dari kelelawar, dari sesuatu yang berterbangan gitu ya, yang kemudian wallahu alam gitu ya. Tapi di ayat yang lain juga Allah mengatakan di surat 2 ayat 26, innallaha la yastahi ayyadriba masalam ba'udatan fama fawqaha. Sungguh Allah menjadikan binatang yang kecil, nyamuk, bagi pemuda kira-kira sama nyamuk gimana? Oh emang gue pikirin gitu ya. Apalagi kalau sudah naik gunung, nyamuk pun rawe-rawe terus malam-malam putus. Maksudnya semangat pemuda itu, jangankan nyamuk itu bukan musuh, bukan tantangan. Jadi peran pentingnya dia berhasil mengalahkan dirinya sendiri dan kemudian dia dia mampu mengeksploitasi dirinya. Jadi ini gue, kalau sekarang ramai orang membicarakan si Kirana itu grafik normal gitu ya. Nah usia pemuda itu di grafik tengah ini. Kalau usia anak cucu Adam, kalau kata Nabi rata-rata 60 tahun. Grafik normal gitu kan seperti ini ya, dibagi 2, 0 sampai 20, 20 sampai 40, 40 sampai 60. Maka pemuda itu antara 20 sampai 40 tahun. Gale sama teman-teman di Seruan Pemuda kan rata-rata kisaran ya 20-an tahun kan. Nah disitulah memang grafiknya harus muncak. Jadi posisinya harus mengambil peran yang sistematik yang memang bisa dirasakan oleh masyarakat. Kalau bahasa Nabi ya khairun nas manfa'ul linnas, sebaik-baik manusia itu yang punya add value, yang punya nilai gitu. Jadi kalau Seruan Pemuda ya pemuda ini punya nilai enggak, punya diperhitungkan enggak sama teman-temannya, sama keluarganya, tetangga kiri kanannya, itu kan ya. Yang jadi poin penting sebenarnya di saat sekarang ini ya gimana bisa punya rasa empati satu sama lain. Terlebih sebagai seorang pemuda ya harus peduli satu sama lain dan cara mencintai diri. Terus gimana sih cara pemuda itu bisa saling mencintai sesama, saling peduli, terlebih di saat pandemi ini? Ya. Kalau bahasa Nabi ini ya cukup simpel. Malayarham walayarham. Barang siapa yang tidak punya empati, yang tidak punya rasa sayang, maka dia tidak akan disayangi. Sebaliknya begitu, Allah di hadis yang lain Allah mengatakan wallahu ya, dan Allah kemudian menyatakan fi ainil abdi, barang siapa Allah melihat orang yang menyayangi, meringankan beban seseorang hamba, maka nara abdu fi ainil akhi, maka Allah akan memberikan kasih sayang kepada orang, kepada seorang hamba ketika seorang hamba itu memberikan empati kepada hamba yang lain. Jadi add value, kemudian empati, bahkan ada hadis sahih ya yang menyatakan juga bahwa habun nas ya, orang yang dicintai Allah itu, manusia yang dicintai Allah itu salah satunya adalah orang yang mau mengiringi orang lain, menolong orang lain, membantu orang lain, meringankan orang lain. Kebaikannya seperti apa? Disebutkan di hadis itu bahwa orang itu kebaikannya seperti orang yang iktikaf di masjid Nabi.
Padahal orang yang sholat di masjid Nabi, ya sekali sholat itu sama dengan 10.000 di masjid yang lain. Wow. Ini duduk di masjid situ pasti aktivitasnya kalau itikaf, itikaf itu sholat, ngaji, belajar yang lain. Jadi itu dikatakan lebih baik dari itikaf di Masjid Nabawi. Jadi betapa mulianya bagi seorang pemuda mengambil peran penting seperti Ashabul Kahfi, seperti pemuda-pemuda Kahfi yang punya dari dalamnya ini dia mampu mengeksploitasi, memberikan manfaat, minimal dia menyiarkan kebaikan-kebaikan, kasih sayang sesuai dengan zamannya. Mas, yang jadi masalahnya gimana sih cara nungguinnya, apa sih step yang harus dilakuin? Emang karena dari dulu pasti orang tua, guru-guru pasti nyuruh empati, tapi kadang-kadang pemuda itu kaku hatinya atau nggak mau bergerak. Apa sih yang seharusnya dilakuin nih supaya bisa ke situ? Kalian punya modal apa sekarang? Kalau sekarang badannya, ya, pikirannya, waktunya. Nah itu kita mulai dari situ. Mulai dari yang kecil, mulai dari sekarang. Jangan pernah ditunda. Kalau dalam bahasa Al-Quran, Allah mengatakan wasari'u ila magfiratin min rabbikum. Bersegeralah kamu dari ampunan Allah kepada ampunan Allah. Jadi bagi pemuda eksploitasi tadi sebutannya. Jadi memang harus dimulai dari sekarang ya. Sekarang kalian punya potensi apa? Dari sisi badan, oke, aku bantu dengan tenaga. Aku punya ide, oke, aku bantu dengan ide. Mulai kapan? Aku punya ide kreativitas, teman-teman punya fotografi, ya sudah. Sekarang foto berbicara, jadi sudah masanya anak muda mengambil peran memang dengan apa yang dipunyai sekarang. Intinya mulai dulu aja, Bi. Mulai dulu aja, terus lalu lakukan yang lebih baik. Iya. Dan pakai semua potensi yang ada, bisa gambar, bisa bikin video, video. Bisa banyak uang ya, sedekah. Berkaitan sama banyak uang dan sedekah nih, Bi. Gimana sih cara nungguin sifat sedekah itu, Bi? Sedekah itu dimulai dari senyum kan? Iya, karena senyum itu sebagian dari sedekah. Tabassumuka fi wajhi akhika laka sedekah. Tapi nggak mungkin Gale misalnya mau beri masker. Sekarang lagi musim pandemi ini, kita mau bagi masker. Terus bagiannya semua diem-diem. Maksudnya dengan tidak senyum kan nggak mungkin. Iya. Bahkan ketika kita pakai masker pun, ketika membagi masker, orang tersenyum itu kita waktu tersenyum dirasakan oleh orang itu. Jadi meskipun kita belum punya apa-apa, ikut membantu membagikan masker, meskipun maskernya dari hasil donasi masyarakat melalui seruan pemuda misalnya, saya pikir itu menjadi implementasi dari hadis tadi. Barang siapa yang membantu seseorang dalam kebaikan, ya, atau dalam bahasa yang lain, Nabi juga pernah mengingatkan orang yang menyiapkan busur panah dan melemparkan itu nilainya sama. Iya. Tapi gini, Bi, tapi kan kita balik lagi nih ke pandemi. Karena terkadang masyarakat kita nggak sepenuhnya positif sama pandemi, walaupun ya pandemi itu ya, tapi terkadang ada stigma-stigma buruk di masyarakat. Misalnya nggak boleh jenazahnya dimakan di tengah itu, nggak boleh itu-ituan, dan hal-hal buruk-buruk lain tentang stigma buruk terkait pandemi ini. Terus sebenarnya apa sih yang bisa dilakukan sama pemuda untuk ngajak masyarakat supaya bisa nggak ke stigma negatif yang kayak gitu, Bi? Atau Islam ada cara lain untuk bikin yang kayak gitu? Ya, pertama berprasangka itu. Prasangka itu kan kebanyakan orang berprasangka, dan prasangka itu kebanyakan yang buruk gitu. Padahal ketika kita berprasangka buruk, tentu berprasangka buruk juga kepada Sang Pencipta. Makanya di situ poinnya dari mau husnudzon atau suudzon. Nah, jadi babnya, poinnya yang bisa dilakukan pemuda memberikan edukasi yang semaksimal mungkin kepada masyarakat, terutama masyarakat yang bawah, bagaimana si jenazah ini tidak punya salah. Maksudnya si jenazah, kalau orangnya waktu itu Allah alam gitu. Tapi ketika dia punya hak juga dikembalikan ke tanah, dari tanah kembali ke tanah, maka dia harus memberikan pemuda, maksudnya memberikan edukasi yang cukup kepada masyarakat bagaimana kita bisa menerima keadaan itu karena spirit berprasangka baik tadi. Berprasangka baik karena semuanya bakal baik-baik juga. Tapi aku highlight apa yang Abi bilang, kalau kita berprasangka buruk ke orang berarti kita berprasangka buruk kepada Pencipta. Iya, betul. Dan itu nanti ahsantum juga kembali ke diri gue juga, kembali ke diri kita juga. Lagi ada law of attraction-nya ya.
Jadi mohon maaf, misalnya, ya kalau ini kejadiannya bukan dari keluarga aku, bukan di masyarakat sini. Tapi Kalau kejadiannya di keluarga ini, di masyarakat ini bagaimana? Kan kasihan juga gitu. Ya, karena kita harus menempatkan melihat sesuatu dari sudut pandang kita yang merasakan. betul. Makanya kita melihat yang tadi bukan melihat orang lain, tapi melihat diri Jadi kita sendiri. sendiri. Gajah di jauh sana Tidak nggak nampak. Ayo, Selanjutnya gajah di pelupuk mata tidak nampak. Semut di ujung sana nampak. Nampak. Jangan-jangan bukan semut. Jadi kita tetap bersyukur di di tengah pandemi ini. Pemuda juga memberikan edukasi berprasangka baik kepada masyarakat. Karena itu juga efeknya jadi imunitas tubuh juga. Oke Bi, kayaknya udah cukup. Dan terakhir Bi, mungkin Nabi bisa mengasih pesan gitu atau apa sih yang mau dibilang ke pemuda supaya selalu bersikap positif selama pandemi? Ya, jadi pemuda, di tanganmu ada sejarah. Di tengah pandemi ini sejarah kebaikan ada di tanganmu. Sebarkan kebaikan, sebarkan informasi positif, berikan edukasi yang baik kepada masyarakat supaya bisa menerima ini dengan baik, tetap bersyukur dan bersabar atas segala ketentuan Allah. Masya Allah, pemuda itu bangun peradabannya sendiri ya. Ya itu lah. Ya itu sih. Baiklah, terima kasih Abi. Kayaknya cukup nih di episode 1 peran positif pemuda dalam masa pandemi. Dari awal tadi sampai akhir Abi udah jelasin panjang lebar karena sebenarnya pemuda itu bisa punya dampak positif dan harus melakukan hal positif, terlebih ketika saat-saat sekarang kita ada penyakit dan segala macamnya. Oke, baiklah teman-teman, cukup sampai di sini. Di Ngaji Bareng Semu, ngaji indah, semua berkah. Sampai jumpa di episode 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.